Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Santet Banaspati. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kehidupan dan kematian selalu menjadi sebuah misteri. Dan perjuangan kita dalam kehidupan ini seyogyanya tetap berada di jalur yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Jawa Timur 1994. Ferry dan Ratna adalah sepasang kekasih yang sama-sama masih duduk di kelas 3 SMA. Karena terpengaruh kehidupan yang serba bebas, gaya berpacaran mereka bisa dibilang sudah kelewatan. Padahal keduanya berasal dari keluarga yang terhormat. Pak Urip, bapaknya Ferry, adalah seorang juragan bakso yang terkenal sangat dermawan. Selain itu, beliau juga dihormati dan ditokohkan di desanya. Sedangkan Pak Hasim, ayah Ratna, adalah seorang kepala desa yang juga dikenal sebagai orang baik dan begitu dihormati. Entahlah setan dari mana yang membuat Ferry dan Ratna sampai terlalu jauh dalam berpacaran. Dan akhirnya Ratna pun hamil. Ini tentu adalah aib bagi semuanya. Kedua orang tua mereka murka, dan pihak sekolah juga mengeluarkan Ferry dan Ratna dengan tidak hormat. Ferry dan Ratna tentu sangat panik. Tak pernah terbayang mereka akan mengalami hal sememalukan ini, menjadi bahan gunjingan dan cacian banyak orang. Akhirnya, dengan acara yang sangat sederhana, Ferry dan Ratna pun dinikahkan. Tak ada senyum sedikit pun di wajah Pak Urip maupun Pak Hasim. Kehormatan dan harga diri benar-benar telah hancur lebur oleh kelakuan anak mereka. Bahkan selama beberapa hari, beliau berdua tak keluar rumah karena beban yang luar biasa itu. Karena rasa malu pada tetangga dan masyarakat, baik Pak Urip maupun Pak Hasim tak mau menampung Ferry dan Ratna. Rasanya semua kehormatan dan nama baik yang sudah bertahun-tahun harus hancur berkeping hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bagaikan hujan sehari yang menghapus kemarau setahun. Akhirnya Pak Urip mengontrakkan rumah sederhana untuk Ferry dan Ratna di desa sebelah. Dan sang anak juga diberi modal untuk berjualan bakso serta sebuah gerobak tua yang selama ini terbengkalai di gudang. Kebetulan itu adalah gerobak yang dulu dipakai sebelum warung baksonya seramai ini. Tak lupa, aneka mangkok dan semua perlengkapan jualan juga dipersiapkan. Walau sudah mencoreng nama baik, Ferry tetaplah anak yang diharapkan kelak bisa hidup mandiri sambil bersiap menyambut kelahiran anak pertamanya. Dengan berlinang air mata, Pak Urip pun melepas anak dan menantunya. Ratna sadar bahwa kesalahan besar telah dilakukan, dan dia pun bisa menerima dengan ikhlas hukuman yang diterima dari Pak Hasim maupun Pak Urip. Tapi tidak dengan Ferry. Baginya ini bukan sekedar hukuman, melainkan ada rasa kebencian dari bapaknya. Selama ini
dia memang merasa bukanlah anak kesayangan. Apalagi sejak dia menjalin hubungan dengan Ratna yang dari awal sebenarnya tak disukai oleh bapaknya. Yudi, teman akrabnya, sering memberi masukan negatif dan bahkan memanas-manasi. Kata Yudi, Ferry dan Ratna memang harus dinikahkan karena terlanjur hamil, tapi tidak seharusnya diusir. Yudi justru menduga pengusiran itu karena Pak Urip terpengaruh dari omongan Mas Yusuf, kakak kandung Ferry, yang ingin menguasai seluruh harta warisan orang tuanya. Ferry pun termakan omongan itu. Sejak beberapa tahun terakhir, Mas Yusuf memang terlihat lebih disayang oleh bapak dan ibunya. Walau hati kecilnya sebenarnya menyadari bahwa Mas Yusuf yang sedang kuliah memang tak pernah berbuat yang aneh-aneh, apalagi sampai membuat malu orang tua. Ferry juga seolah melupakan bahwa selama ini Mas Yusuf selalu bersikap baik padanya, bahkan waktu Pak Urip memutuskan untuk mengusirnya. Mas Yusuf dan Bu Tuti ibunya sebenarnya menentang. Bahkan Mas Yusuf sempat terlibat perdebatan panjang dengan bapaknya. Tapi Pak Urip tetap adalah pemegang keputusan tertinggi di keluarga. Dan tak ada yang bisa menghalangi pengusiran itu. Sekitar seminggu setelah menempati rumah barunya, Ferry mulai berjualan bakso. Ini sama sekali bukanlah sesuatu yang sulit, karena sejak kecil dia sedikit banyak punya pengalaman sering membantu proses pembuatan bakso di keluarganya. Ratna juga sangat membantu dan memberi dukungan penuh untuk Ferry. Di titik ini, masa depan usaha mereka terlihat cukup cerah. Ferry membuka semacam tenda kecil di pertigaan yang tak jauh dari rumah kontrakannya. Selama seminggu berjualan, warung bakso Ferry cukup ramai. Karena rasa baksonya memang tak jauh beda dibanding bakso milik bapaknya. Ratna pun terlihat senang melihat perkembangan usaha barunya. Bahkan dia sampai mengabaikan kesehatan janinnya karena sangat bersemangat membantu Ferry di warung. Namun, beberapa hari kemudian, suasana warung Ferry mulai berubah. Teman-teman preman Ferry termasuk Yudi sering datang dan nongkrong di sana. Tentu saja, itu berpengaruh pada para pembeli yang merasa tak nyaman dengan adanya para berandalan itu. Ratna sempat berkata pada Ferry, kalau selama warung buka, sebaiknya teman-temannya tak disuruh datang dulu. Dan nanti setelah tutup, barulah bisa nongkrong di rumah. Tapi tak disangka, Ferry tersinggung dengan kata-kata istrinya. Dan mulai saat itu, Ratna tak diperbolehkan membantunya lagi di warung. Dengan alasan agar istrinya fokus menjaga kehamilan, Ferry mempekerjakan orang lain di warungnya. Dan langkah itu ternyata membuat omset baksonya jauh menurun. Apalagi setiap hari Yudi dan teman-teman premannya selalu nongkrong di warung. Pernah suatu hari hanya 3 mangkok bakso yang terjual. Sayangnya, Ferry tak pernah mau menyadari bahwa penurunan omsetnya akibat pekerja baru yang tidak serajin istrinya, serta keberadaan teman-teman premannya yang membuat para pengunjung warung merasa tidak nyaman. Bukan hanya nongkrong biasa, tak jarang teman-teman premannya sampai minum minuman keras di sana. Semakin lama, Ferry justru lebih percaya pada omongan Yudi yang mengatakan bahwa sepinya warung
mungkin karena ada pesaing atau orang-orang yang tak suka dengan Ferry, sehingga memberi semacam guna-guna agar warungnya terlihat tak menarik. Padahal di sekitar lokasi itu tak ada penjual bakso lain. Dan sebelum teman-teman premannya ada di sana, warung Ferry selalu ramai pembeli. Bu Tuti, ibunya Ferry, sempat beberapa kali berkunjung ke sana. Dan Ratna pun sudah memberitahukan pada sang ibu mertua tentang sepinya warung mereka. Tapi lagi-lagi Ferry tak menghiraukan nasihat Bu Tuti dan sangat percaya pada omongan Yudi daripada istri dan ibunya. Bahkan dia lalu menerima ajakan Yudi untuk mendatangi seorang dukun kenalannya. Disinilah semua petaka bermula. Kata Yudi, dukun itu bisa mengatasi masalah Ferry dan menangkal guna-guna di warungnya. Singkat cerita, Ferry dan Yudi pun datang ke dukun itu meski Ratna sempat melarangnya. Yudi dengan sangat meyakinkan menyisipkan sebuah cerita bahwa dulu pernah ada temannya yang hampir mengalami kebangkrutan, tapi usahanya bisa bangkit kembali setelah dibantu oleh dukun ini. Sesampai di sana, sang dukun yang bernama Pak Kliwon mengatakan bahwa warung Ferry memang terkena guna-guna. Hanya saja, kata Pak Kliwon, menurut penerawangan gaibnya, si pengirim bukanlah saingan usaha Ferry, melainkan dari orang dekat di keluarganya. Pak Kliwon juga bercerita bahwa beberapa bulan lalu ada salah satu pasien yang mengalami mirip seperti apa yang sedang terjadi pada Ferry, dan terbukti memang yang sedang mengganggu justru adalah orang dalam keluarganya sendiri. Mendengar hal itu, dugaan Ferry pun mengerucut pada dua kemungkinan, yaitu Mas Yusuf sang kakak dan Pak Urip bapaknya. Dia teringat lagi omongan Yudi ketika itu, bahwa Mas Yusuf mungkin memang punya keinginan untuk menguasai harta warisan dari orang tuanya. Ferry pun terbakar rasa amarah, kecuali pada sang ibu, karena beliaulah satu-satunya orang yang selama ini rajin mengunjungi, walau Ferry merasa benar-benar dikucilkan oleh bapaknya. Pak Kliwon lalu memberikan sebungkus kemenyan, dupa, dan air untuk diminum. Tata cara ritualnya adalah kemenyan harus ditaburkan di depan warungnya, dan setiap menjelang maghrib, dupa harus dibakar di dalam rumah Ferry. Ferry dan Yudi pun pamit pulang, sambil meminta tolong pada Pak Kliwon agar membantu dari kejauhan. Entah karena kebetulan atau ada hubungan dengan kesaktian Pak Kliwon, keesokan harinya warung Ferry kembali ramai. Walau teman-teman premannya tetap nongkrong di sana, Ferry pun semakin yakin dengan analisa awalnya bahwa selama seminggu ini usahanya memang diganggu dengan guna-guna, dan Mas Yusuf atau bapaknya adalah pelakunya. Hal itu pula yang membuat Ferry sangat percaya diri ketika minta istrinya jangan sampai ikut campur dengan langkah apapun yang diambilnya, karena Ferry merasa jauh lebih paham tentang jualan bakso dan segala hal yang berhubungan dengan persaingan usaha. Tapi semua hanya bertahan selama sekitar seminggu, dan warung bakso Ferry kembali menjadi sepi. Ratna lalu memberikan saran yang sama pada Ferry, dan tak usah datang ke dukun lagi. Tapi kali ini
Ferry justru marah pada Ratna. Bahkan Ferry sampai tega menampar istrinya yang sedang hamil itu. Keributan pun terjadi, dan Ratna hanya bisa menangis sambil memohon agar Ferry tidak melanjutkan aksi kasarnya. Keesokan harinya, Ferry kembali minta diantar Yudi ke rumah Pak Kliwon. Di sana, Ferry menceritakan bahwa warungnya sempat ramai sekitar seminggu, tapi sekarang kembali sepi. Pak Kliwon lalu terdiam beberapa saat. Mulutnya terlihat komat-kamit, entah sedang membaca mantra apa. Lalu, lagi-lagi menurut penerawangan gaib, Pak Kliwon mengatakan bahwa warung Ferry kembali diberi guna-guna oleh orang yang sama karena melihat warungnya mulai ramai seminggu terakhir. Dan guna-guna itu lebih hebat dari sebelumnya. Sehingga kali ini Pak Kliwon merasa tak mampu mengatasi. Ferry menjadi gugup dan sangat khawatir tentang kelanjutan usahanya. Terus solusinya gimana, Pak? Begitu tanyanya pada Pak Kliwon yang juga terlihat kebingungan. Ternyata Pak Kliwon kemudian memberikan solusi yang sungguh di luar dugaan, yaitu dengan santet untuk orang yang mengirimkan guna-guna. Pak Kliwon mengulangi lagi hasil analisanya, bahwa si pengirim guna-guna adalah orang dekat dalam keluarga. Ferry pun menjadi yakin bahwa pelakunya memang adalah Mas Yusuf, yang mungkin atas sepengetahuan bapaknya. Walau Ferry sempat bertanya siapa tepatnya si pengirim guna-guna, Pak Kliwon tidak mau menjawab. Sampai kemudian Yudi mencolek tangannya dan membisikkan bahwa hal-hal seperti itu tidaklah pantas ditanyakan pada seorang dukun. Ucapan Pak Kliwon memang sulit dibuktikan kebenarannya, tapi amarah dan kebencian di hati Ferry terlanjur menguat. Dalam kondisi yang terbakar amarah seperti itu, tanpa berpikir panjang lagi, dia pun menyetujui apa yang dikatakan Pak Kliwon, yaitu santet yang ditujukan pada pengirim guna-guna. Hanya saja dia tetap punya nurani. Rasanya akan berlebihan kalau sampai Mas Yusuf meninggal. Bagaimanapun, dia adalah kakak kandung yang selama ini hidup bersama. Walau perlakuan yang diterima dari orang tuanya terkadang memang terasa tidak adil. Ferry pun memberanikan bertanya pada Pak Kliwon. Maaf, Pak, apa bisa kalau misalnya jangan sampai meninggal? Mungkin cukup sakit atau gila gitu. Untungnya Pak Kliwon tersenyum sambil menjawab bisa. Tapi syaratnya Ferry harus ikut terlibat dalam ritual. Ferry merasa tak paham apa maksud penjelasan itu. Lalu Pak Kliwon pun menjelaskan lebih lanjut setelah melihat kebingungan di wajah Ferry. Katanya Pak Kliwonlah yang akan melakukan ritual utama nanti malam, yaitu persiapan mengirim santet Banaspati. Tapi Ferry harus ikut terlibat dengan menaburkan tanah kuburan orang yang meninggal secara khusus. Maksudnya khusus gimana, Pak? Dengan spontan Ferry pun bertanya. Kata Pak Kliwon, tanah kuburan yang dimaksud adalah milik seseorang yang tidak meninggal secara wajar, terutama yang mengakhiri hidupnya sendiri, misalnya dengan tali gantungan atau semacamnya. Dan kata Pak Kliwon lagi,
Ferry-lah yang harus mencari kuburan seperti itu. Ferry terpaksa menyetujui, dan kemudian bersama Yudi mencari kuburan yang dimaksud. Untungnya Yudi sangat berperan kali ini. Di desa sebelah ada kabar tentang seorang wanita yang meninggal sekitar 2 tahun lalu. Kabar yang dulu pernah terdengar, wanita itu ditemukan meninggal dalam posisi tergantung di pohon mangga di belakang rumahnya. Sesuai keterangan Pak Kliwon tadi, tanah kuburan harus diambil tengah malam. Itu pun harus dengan membaca mantra berbahasa Jawa kuno yang tadi juga telah dicatatkan oleh Pak Kliwon. Ferry dan Yudi sepakat berangkat ke kuburan itu malam ini juga. Sekitar jam 12 malam, setelah mengawasi sekeliling dan merasa aman, mereka berdua masuk ke lokasi. Kebetulan pekuburan itu tidaklah terlalu luas, sehingga tak butuh waktu lama bagi Yudi menemukan makam itu, karena ada nama yang masih diingatnya. Begitu sampai tepat di depan kuburan itu, Ferry membakar dupa pemberian Pak Kliwon dan segera membaca mantra. Tak lama setelah mantra selesai dibaca, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh tepat di belakang Ferry dan Yudi. Begitu mereka berdua bersamaan menoleh, terlihatlah sebuah kepala tanpa badan tepat di belakang mereka. Dengan menyeramkan, kepala itu tiba-tiba tersenyum. Gigi-giginya yang terlihat jelas berpadu dengan suara cekikikan, membuat suasana benar-benar mencekam. Tanpa dikomando, Ferry dan Yudi lari terbirit-birit tanpa sempat mengambil tanah kuburan. Akhirnya, mereka berdua pulang ke rumah masing-masing dengan rencana besok akan ke rumah Pak Kliwon lagi untuk menceritakan apa yang mereka alami tadi. Di rumah, Ratna merasa beberapa hari ini Ferry tak memperhatikan dirinya lagi. Ferry selalu sibuk dengan urusan bersama Yudi, bahkan sampai pulang dini hari. Tapi Ratna hanya diam, karena tak mau kejadian kemarin saat Ferry menamparnya terulang kembali. Sore harinya, Ferry dan Yudi kembali ke rumah Pak Kliwon dan menceritakan kejadian tadi malam. Dengan tertawa setengah mengejek, Pak Kliwon hanya berkata, "Anak muda kok takut sama setan?" Katanya, apa yang mereka lihat semalam adalah arwah penasaran dari orang yang sudah meninggal, dan dia tak akan bisa menyakiti manusia. Yang ada, kata Pak Kliwon, hanya menakut-nakuti dan semacam menguji keberanian orang yang mau mengambil tanah kuburan. Lalu, instruksi berikutnya dari Pak Kliwon sangatlah jelas, bahwa Ferry harus kembali ke sana malam ini dan melawan semua rasa takut. Karena jika gagal lagi, maka usahanya benar-benar diambang kebangkrutan. Pak Kliwon juga menyarankan, jika setan itu datang lagi, Ferry disarankan mengucapkan sesuatu yang intinya minta izin mengambil tanah kuburan untuk melakukan ritual santet Banaspati. Dan karena Banaspati tingkatannya lebih tinggi dari arwah penasaran itu, maka dia akan takut dan pergi. Ferry pun manggut-manggut dan berjanji dalam hati nanti malam akan ke sana lagi demi masa depan usahanya. Singkat cerita, malam itu Ferry kembali datang ke kuburan bersama Yudi. Jujur,
ada ketakutan yang luar biasa. Termasuk Yudi juga merasakannya. Tapi sesuai kata Pak Kliwon, ini harus dilakukan. Karena jika tidak, usaha jualannya yang akan jadi taruhan. Ritual yang sama pun dilakukan. Dan setelah mantra kembali dibaca, lagi-lagi terdengar suara benda jatuh. Tapi kali ini tepat di depan mereka. Kepala yang sama dengan tadi malam tiba-tiba muncul dan tersenyum sangat lebar. Yudi ternyata tak sanggup dan langsung berlari meninggalkan Ferry sendirian. Tubuh Ferry dirasakan bergetar hebat. Kali ini dia tak punya pilihan lain. Akhirnya, walau ketakutan sangatlah kuat, dia memaksakan diri berkomunikasi dengan makhluk itu. Maaf, saya datang untuk meminta tanah kuburan untuk persyaratan Santet Banaspati. Begitu ucapnya dengan suara terbata dan gemetar karena ketakutan. Mendengar ucapan Ferry, kepala itu spontan berteriak dengan suara sangat mengerikan dan lalu tiba-tiba menghilang dari hadapan Ferry. Perlahan, Ferry merasa sedikit tenang dan dia langsung teringat. Ini adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kliwon, bahwa Santet Banaspati lebih tinggi dari arwah penasaran tadi. Lalu diambilnya beberapa genggam tanah di atas kuburan itu dan langsung dibawanya pulang. Yudi yang menunggu Ferry di tepi jalan sempat meminta maaf berkali-kali karena tadi tak sanggup menemani Ferry di dalam kuburan. Keesokan harinya, Ferry ditemani Yudi kembali ke rumah Pak Kliwon untuk menyerahkan tanah kuburan itu. Ferry rela tak berjualan selama beberapa hari ini untuk melakukan hal yang sebenarnya sangat dilarang oleh agama. Pikirannya benar-benar telah dikuasai amarah dan kebencian, juga prasangka buruk, sekaligus keinginan kuat untuk memajukan usahanya. Setelah tanah itu diserahkan, Pak Kliwon meminta Ferry menunggu. Katanya, Ferry harus sabar karena proses kali ini memakan waktu yang cukup lama. Pak Kliwon pun masuk ke dalam kamarnya. Setelah hampir 2 jam Ferry menunggu, Pak Kliwon keluar membawa beberapa barang, yaitu tanah kuburan yang sudah dibacakan mantra dan diminta ditaburkan di depan rumah orang tua Ferry, kemenyan dan mantra untuk dibaca dan dibakar saat lewat tengah malam, serta satu lagi, yaitu mantra untuk dibacakan pada makanan yang akan diberikan pada Mas Yusuf dan harus diserahkan secepatnya. Di sini, Ferry tiba-tiba teringat. Mungkin Pak Kliwon ternyata juga punya perkiraan yang sama, bahwa pelakunya adalah Mas Yusuf. Sejak pertama datang, dia tak pernah membuka siapa pelakunya. Dan kini, justru semua ritual yang harus dijalankan ternyata mengarah pada sang kakak. Setelah itu, Ferry pamit pulang dan kemudian mengantar Yudi ke rumahnya. Lalu, Ferry membeli seporsi martabak kesukaan Mas Yusuf kakaknya. Kali ini, dia harus mengesampingkan rasa gengsi dan dengan sopan ke rumah orang tuanya untuk menabur tanah kuburan, lalu menyerahkan martabak pada Mas Yusuf. Beberapa ratus meter dari rumah orang tuanya,
Ferry mulai mempersiapkan tanah kuburan dan membaca mantra yang juga berbahasa Jawa kuno di atas martabak. Di depan rumah orang tuanya, dengan hati-hati Ferry menaburkan tanah kuburan dan langsung mengucapkan salam. Kebetulan Mas Yusuf yang menjawab. Lalu dengan penuh kerinduan, Mas Yusuf memeluk Ferry serta bertubi-tubi mencium pipi dan keningnya. Tapi di hati Ferry, ini semua pasti hanyalah kepalsuan. Kemudian Ferry juga berpura-pura rindu dan minta maaf jika selama ini banyak kesalahan. Ibunya lalu keluar dari kamar dan kemudian memeluk Ferry penuh haru, dan mereka bertiga ngobrol di ruang tamu. Ferry lalu menyerahkan martabak kesukaan Mas Yusuf yang sudah dibacakan mantra tadi. Dalam obrolan singkat itu, sang ibu juga menyampaikan pesan agar selalu berhati-hati dalam menjalankan usaha, serta jangan lupa menjaga kehamilan istrinya. Kebetulan rumah orang tuanya sudah agak sepi karena bapak dan para anak buahnya sudah berangkat berjualan. Tak lama kemudian, Ferry pun pamit pulang dengan alasan istrinya sendirian di rumah. Sesampai di rumah, Ferry merenung di kamarnya. Ada pertempuran batin yang hebat dan banyak kekhawatiran berkeliaran di benaknya. Dia sadar ini bukan jalan yang baik. Tapi di sisi lain, dia juga merasa sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Ratna yang mengetahui kegalauan Ferry mendekat dan berusaha menghibur. Tapi Ferry mengacuhkannya. Dia bahkan sempat mengatakan bahwa semua masalah yang dia alami saat ini adalah akibat Ratna yang hamil. Ratna pun lagi-lagi menangis. Tentu kalimat suaminya barusan sangat melukai hatinya, karena Ratna merasa disalahkan dan menjadi sumber dari semua masalah yang sedang terjadi. Lalu, entah setan apa yang merasuki, Ferry tiba-tiba merasa emosi. Dengan kasar, ditariknya tangan Ratna yang sedang menangis dan bersimpuh di depannya. Ditamparnya berkali-kali istrinya dan keluar kata-kata kasar serta cacian dari mulut Ferry. Ratna hanya bisa meringkuk dan menangis. Setelah terdiam sambil memegangi kepala karena semakin pusing, Ferry keluar untuk berkumpul bersama teman-teman premannya, meninggalkan Ratna yang menangis menahan kesakitan. Pertemuan dengan Yudi di tempat nongkrong semakin memperkuat niat Ferry untuk menuntaskan ini semua. Walau tadi sempat terbersit keraguan di hatinya. Kata Yudi, jika semua dilakukan setengah-setengah, justru semuanya yang akan berada dalam bahaya. Ferry pun kemudian pulang, dan sekitar jam 1 malam, dia bersiap melakukan ritual selanjutnya. Kali ini dia melakukan ritual di belakang rumah agar Ratna tak sampai mengetahui. Perlahan dan dengan tangan mulai gemetar, kemenyan itu dibakarnya sambil membaca mantra. Tak lama kemudian terasa ada angin ribut di sekitar Ferry, sampai-sampai beberapa pohon terlihat tumbang. Lalu dari kejauhan terlihat cahaya seperti bola api yang mendekat. Ferry semakin ketakutan, tapi dia sadar dia tidak boleh lari dan harus menunggu semuanya berjalan yang entah akan seperti apa.
Setelah semakin dekat, bola api itu semakin membesar dan bersuara seperti auman harimau. Kemudian bola api itu pergi menjauh dan hilang dari pandangannya. Lalu semuanya kembali normal. Tak ada lagi angin dan ternyata pohon-pohon yang tadi terlihat tumbang mungkin hanyalah halusinasi. Semua pohon-pohon itu tetap berdiri tegak seperti sedia kala. Ritual telah berakhir. Seperti ingatannya tentang keterangan dari Pak Kliwon. Ferry pun segera masuk dalam rumah untuk tidur tanpa menghiraukan istrinya yang sudah terlelap. Setelah berjuang cukup lama dengan pertempuran batin dan banyak ketakutan, sambil berharap santet yang dikirimnya akan berhasil, akhirnya dia berhasil memejamkan mata. Pagi harinya, Ferry kembali membuka warung, berbekal sedikit olahan daging yang ternyata tetap dikerjakan istrinya walau dalam kondisi hamil dan terus dimarahinya. Ada perasaan gelisah menunggu kabar dari keluarganya. Ternyata tak ada satupun pembeli. Mungkin karena selama beberapa hari ini dia memang tak berjualan. Sambil merenung, Ferry berusaha mengingat semua peristiwa di rumah Pak Kliwon, terutama keterangan dan penjelasan tentang ritual serta akibat dari santet jenis ini yang mungkin terjadi. Dia juga masih sangat berharap, andaikan santet ini benar-benar bekerja, tak sampai menyebabkan kematian bagi siapapun. Karena bagi Ferry, hal itu terlalu berlebihan. Sampai tengah hari, belum ada satupun pembeli. Juga tak ada kabar apapun dari keluarganya. Karena mulai gelisah, Ferry pun menutup warungnya lebih awal. Apalagi tak ada tanda-tanda sama sekali orang yang datang membeli. Perlahan dan dengan langkah gontai, dia pun pulang ke kontrakannya. Sesampai di sana, pintu depan ternyata terkunci. Mulai ada firasat tidak nyaman di hati Ferry. Berkali-kali dia berteriak memanggil Ratna, tapi tak ada jawaban. Akhirnya Ferry mendobrak pintu depan. Dan betapa terkejutnya dia saat memasuki kamar. Ratna tergantung dengan leher terikat kain sarung. Ferry berteriak sekencang-kencangnya sampai terdengar oleh tetangga. Tak lama kemudian, para tetangga datang ke sana. Di depan tubuh kaku istrinya, Ferry bersimpuh sambil berkali-kali minta maaf. Dan karena kesedihan yang luar biasa, Ferry bahkan sampai pingsan. Dia lalu tersadar ketika merasa ada seseorang yang mengguncang-guncangkan tubuhnya. Ternyata itu adalah Sukri, salah satu anak buah bapaknya. Ferry pun spontan memeluk Sukri sambil berlinang air mata. Tapi setelah mengendorkan pelukan, ternyata Sukri baru datang dan membawa sebuah berita. Bu Tuti, ibu Ferry, baru saja meninggal dunia. Suasana pun menjadi sangat gempar. Ferry tak bisa lagi mengendalikan diri. Setelah minta tolong pada para tetangga untuk pengurusan jenazah istrinya, dia pun berlari sekuat tenaga ke rumah orang tuanya. Sesampai di sana, Ferry langsung memeluk tubuh sang ibu yang juga sudah terbujur kaku.
terlalu banyak hal yang berkecamuk di otaknya, terutama tentang penyesalan bahwa dialah penyebab ini semua. Setelah ditenangkan oleh kakak dan bapaknya, Ferry pun berlari lagi ke rumahnya. Begitu melihat banyak orang sedang mengurusi jenazah istrinya, dia pun pingsan kembali. Kali ini Ferry pingsan cukup lama, dan dia berhasil disadarkan ketika jenazah siap diberangkatkan. Di pemakaman, dia bertemu dengan rombongan pengantar jenazah ibunya. Perasaan dan kesedihan Ferry benar-benar tak bisa dilukiskan. Ini adalah pukulan yang luar biasa berat baginya. Rasanya kehidupan dan nyawanya tak lagi berarti. Singkat cerita, menantu dan sang ibu mertua pun dimakamkan berdekatan. Hal itu juga atas persetujuan Pak Hasim, ayahnya Ratna. Kejadian itu benar-benar membuat gempar warga. Ferry yang terus meratapi kejadian ini tak henti-henti menangis di dekat pusara istri dan ibunya. Entahlah bagaimana dia akan melanjutkan hidup setelah ini. Yang jelas, sebagai manusia, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Ibunya semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah, dan semoga masih tersisa ampunan bagi istri dan dirinya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Santet Banaspati. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.